Di Indonesia saat ini lagi rame banget tentang apa ya, kedatangan Bunda Korla, ya kan? Nah, terus pasti kalian juga tahu ya bahwa si Nikita ini lagi berseteru sama Bunda Korla. Kok bisa sih? Padahal Nikita ini kan nggak punya masalah dengan Bunda Korla. Kok jadinya kayak gini? Oh ya, yuhu! Everybody home, semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Semoga semuanya baik-baik aja. Oke, jadi pasti kalian tahu kan, awalnya si Nikita ini kan lagi ada gimana sih, dia ini menuduh Ivan Gunawan itu mendukungkan dia gitu. Kenapa dia begitu yakin dengan pikirannya atau pendapatnya itu? Karena dia itu ada yang laporin. Nah, yang laporin itu katanya ada buktinya, ada fotonya kayak gitu. Yang melaporkan itu tak lain adalah asisten dari sang dukun itu. Dan Madam Suki sih udah membuat membuat videonya di YouTube ya. Terus awalnya nih kita ini emang nggak ada masalah gitu loh sama Bunda Korla, nggak ada masalah. Sedangkan si Nikita ini lagi ada masalah dengan Ivan Gunawan dan Maharani ini. Jadinya mau nggak mau Bunda Korla ini jadi kayak apa ya, kena imbasnya gitu loh. Tapi menurut kita ya, ini gimana sih Nikita ini, kamu kok kayak gini gitu. Akhirnya si Nikita ini ngaco ngomongnya tentang masa lalu Bunda Korla yang dibicarakan. Katanya Bunda Korla itu tidak membayar pajak. Ya bagaimana dong, nggak mungkin lah kalau Bunda Korla itu tidak membayar pajak. Nggak mungkin dia bisa tinggal di Jerman. Kalian tahu Jerman itu ketatnya kayak apa? Sama dengan Belanda kalau masalah pajak. Karena Madam Suki juga tinggal di Belanda ya, jadi tahu gitu. Aku kalau mau ke Jerman itu cuma setengah jam sampai Jerman ya, di Düsseldorfnya itu. Karena aku tinggalnya di perbatasan antara Belanda dan Jerman. Oke. Kalau misalkan Bunda Korla apalagi kerjanya di McD ya, itu nggak mungkin banget. Karena McD itu kan sebuah perusahaan yang gede banget, dan itu perusahaan terbesar ya, termasuk di seluruh dunia. Dan kalau Bunda Korla itu gajian, setiap bulannya itu terotorisasi atau immediately setiap bulan itu diambil pajaknya 20%, something like that ya. Nah, terus kalau misalkan dia menunggak tidak membayar pajak, terus udah gitu dia itu misalkan warga gelap kayak apa, ketahuan gitu, bakalan ketahuan. Karena McDonald itu adalah perusahaan resmi gitu, dan perusahaan yang dikenal oleh dunia, jadi nggak mungkin Nikita. Nah, terus kita dengar ya, Nikita itu ngebicarain tentang Bunda Korla ini, jadinya se-aib-aibnya dikeluarin semua gitu loh. Ini kenapa ya Nikita ini kok kayak gini jadinya gitu? Apa gara-gara dia itu yang nyawer Bunda Korla sebanyak 100 juta waktu itu, terus dia merasa kayak bisa menghina gitu ya, kan nggak bagus ya kayak gitu. Apalagi Besti, terus uangnya sawerannya itu diminta lagi, terus sama si Bunda Korla dibalikin dong ya. Coba sih ya, kita mau lihat di kartu tarotku ini ya, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan si Nikita ini ya. Kok Madam Suki ngebau-bau tentang persaingan skin ini, merasa disaingin gitu ya. Ya maaf. Sekarang bayangin aja orang-orang yang jualan di pasar itu, ada jualan beras itu ya, orang jualan beras itu kira-kira dari gang ujung
sama Ujung itu jualan beras. Bagaimana? Dan rezeki itu nggak ketukar gitu. Oke, kita cari tahu ya, apakah si Nikmir ini merasa cemburu gitu ya dengan kedekatan Ivan lagi ngetren ini, lagi jadi pembicaraan di Indonesia. Iya. Oke. Di sini sih ada Queen of Cups. Sebentar ya. Apakah merasa cemburu? Di sini ada Ace of Swords. Oke. Dan di sini ada The Tower. Iya, Madam Suki udah ngebuat ya. Udah ngebuat videonya gitu. Awalnya sih nih kita ini enjoy aja gitu, enjoy aja. Bunda Korla itu mau berteman sama siapapun, tapi kemudian hasilnya dibuat tentang Bunda Korla dan si Nikmir ini ya. Nah terus di sini ada The Tower. The Tower itu energinya gede banget ya, ini chaos gitu. Dan pada akhirnya dia cemburu. Pada awalnya dia nggak cemburu, tapi kemudian dia merasa bahwa kok kayaknya apa yang diberikan si Ivan sama ke Bunda Korla ini nggak pantas gitu kan. Dia Bunda Korla ini hanya dihargai 500 juta ya kan. Nah disitulah dia itu ngerasa kayak kesaing. Kenapa Bunda Korla itu nggak menjadi dutanya dia gitu loh, atau nggak menjadi orang yang ada apa digandeng sama Ivan Gunawan ya, ikut yang dia omongkan itu seronok ya kan. Apa yang diomongkan Bunda Korla itu kadang-kadang ada rusuh-rusuhnya gitu loh ya. Kamu mengerti maksud dia itu ya. Kalian harus tahu bahwa orang yang bijaksana itu nggak selalu dilihat dari pakaiannya yang sopan atau apa ya, atau bicaranya yang lemah lembut, enggak juga. Jadi pengertian dari orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa menimbang, mengerti tentang aturan gitu. Aturan yang mana? Bukan aturan yang bisa kita lihat, oh pakaiannya rapi, pakaiannya sopan, tapi ternyata dia memakan uang rakyat atau memakan uang memakan uang umat kayak gitu, bukan. Atau misalkan orang yang kelihatannya rapi, berlapis-lapis bajunya, tetapi ternyata begitu ya, enggak. Jadi pengertian orang bijaksana itu adalah ketika dia tahu apa yang diomongkan itu, dia memang mengerti ya. Jadi perkara kamu atau kita mengerti atau tidak, yang penting adalah apa? Substansi dari apa yang dia katakan. Begitu ya. Oke, sekarang apa lagi yang pengen kita lihat di sini sebentar ya. Jadi hubungan Nikita dan Bunda Korla ini awalnya memang baik-baik aja ya kan. Nikita kan tadi dikatakan bahwa dia itu pernah transfer uang 100 juta, itu pun sawernya nyawer. Kok bisa? Jadi pas Bunda Korla ini, dia kan biasa ya nge-live di Facebooknya dia sendiri gitu, dengan kegilaannya, pokoknya dengan dirinya sendiri lah ya. Terus di situ pasti banyak aja orang yang nongkrongin di situ gitu. Termasuk Madam Suki. Madam Suki udah ngikutin Bunda Korla itu sudah 6 tahun yang lalu pada waktu Pilpres yang ini ya, yang waktu itu yang kedua ya dari Bapak Jokowi. Itu memang gila benar ya, Bunda Korla itu memang menghibur banget. Nah pastinya karena dia sering live dengan kegilaannya, dengan kehebohannya itu, akhirnya kan lama-lama banyak aja orang yang nongkrong ke sana ya kan. Nah termasuk si Nikita itu. Nah karena si Nikita itu nongkrongin di live-nya Bunda Korla, terus dia itu ngasih ini dong, ngetik apa-apa gitu, akhirnya di notice lah sama anak-anaknya Bunda Korla. Bunda itu ada Nikmir itu. Nah terus si Nikmir itu ngomong kalau penontonnya Bunda Korla ada 250.000 kayaknya, nggak mungkin lah 250 orang, kan terlalu sedikit itu ya. 250.000 kayaknya mungkin ya kalau Madam Suki nggak salah. Akhirnya itulah kemudian sini kita memberikan challenge atau tantangan, kalau 250.000 dia bakalan nyawer 100 juta, dan itu benar. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Jadi kita lihat juga ya apakah ini settingan gitu, karena kan awalnya waktu Madam Suki ngelihat di ininya Bunda Korla si Nikmir itu
dan Bunda Korla lagi ngobrol, itu Bunda Korla itu lagi ketawa-ketawa juga gitu. Jadi ada sebuah indikasi di mana netizen ini mencium sepertinya ini settingan deh, karena netizen Indonesia ini semuanya pintar, ya kan? Nah, ini settingan, ya apa enggak? Jawabannya enggak, ya. Pada awalnya sih mungkin ya Bunda Korla ini ketawa-ketawa itu karena dia itu ngerasa Nikita ini kan crazy mir gitu kan, Nikita yang crazy gitu, jadi dia ngikutin. Tapi sekarang ini kayaknya memang ini genderang perang ditabuhkan ya, apalagi Bunda Korla udah diungkit-ungkit aib-aibnya. Setiap orang kan punya masa lalu ya Besti ya. Terus ini kedepannya gimana? Dan ingat ya, Madam Suki udah pernah memprediksikan waktu si Bunda Korla ini lagi Madam Suki risaumat banget mengatakan bahwa Bunda Korla bakalan akan mendapatkan proyek banyak ya dari kegilaannya ini atau waktu itu ya. Kalau sekarang sih hasilnya gitu. Dan Madam Suki risaumat. Jadi buat kalian yang mau reading tarot, silahkan ya untuk bertanya tentang masalah-masalah kalian. Terus kalian yang juga mempunyai gangguan-gangguan, mempunyai trauma, silahkan datang ke Madam Suki, oke? Oke, terus ini endingnya gimana gitu? Terus kita lihat ya, dari perseteruan Nikita Mirzani ini, apa yang akan didapatkan oleh Nikita Mirzani ya? Dari dia memusuhi Bunda Korla ini, apa yang akan dia dapatkan? Pusing kepala. Jadi dia ini endingnya gimana gitu? Terus kita lihat ya, dari perseteruan Nikita Mirzani ini, apa yang akan didapatkan oleh Nikita Mirzani ya, dari dia memusuhi Bunda Korla ini, apa yang akan dia dapatkan? Pusing kepala. Nikita ini dianggap sama anak-anaknya Bunda Korla menyalahgunakan bakatnya ya. Terus di sini ada sebuah tuduhan dan gosip, oke? Jadi ini Five of Swords artinya tuduhan dan gosip. Nah, karena Bunda Korla dituduh dan digosipkan yang tidak baik, apa yang akan diterima oleh Nikita? Kita lihat lagi. Ya, di sini ada punishment ya. Jadi ada sebuah punishment, mungkin ada reaksi dari netizen. Ini kan IG-nya sudah nggak ada nih dia. Barangkali nanti TikTok-nya ini udah bisa di-report sama netizen. Nah, ya, karena di sini ada support untuk Bunda Korla. Waduh, apalagi yang akan diterima oleh Nikita Mirzani ini ya? Iya, jadi ini kurang bagus ya Nikita ya. Jadi di sini ada sebuah konflik. Di Ace of Cups ini ada sebuah konflik ya. Tentunya ini bakalan akan mengurangi jalan rezekinya Nikita sendiri gitu. Nah, netizen itu mengatakan bahwa Nikita ini mendapatkan lawan yang sepadan. Kita tahu ya, waktu itu dia lagi berantem juga sama Dewi Persik. Pokoknya banyak lah ya dia ini ya. Jadi apakah Nikita ini mendapatkan lawan yang sepadan, yaitu Bunda Korla? Jawabannya adalah Eight of Pentacles. Sebentar. Di sini Page of Wands, oke. Di sini The World ya. Jadi ada dua positif di sini ya. Ini dua positif, artinya iya dia mendapatkan mendapatkan lawan yang sepadan pada saat ini. Dan di Eight of Pentacles ini adalah bakalan si Nikita ini akan babak belur sama siapa? Netizen. Ya, jadi yang membalas nanti netizen, bukan Bunda Korla. Catat, oke? Jadi karena aku mau masak dulu, kita akhiri. Jadi buat kalian yang mau reading tarot, silakan. Caranya adalah DM aja di Instagramnya Madam Suki atau buka aja di webnya Madam Suki di www.madamsuki.com. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya. Bye bye.